Dan barang siapa menjauhi dari perkara syubhat, menjauhi perkara yang tidak jelas adanya, itu dia itu akan terbebas dirinya, dia itu akan terjaga agamanya, terjaga pula harga dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan hadis yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisur rabi', hadis yang keempat. Hadis yang keempat, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, atau dikenal juga dengan sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, haddatsana Rasulullah, diceritakan dari Kanjeng Nabi bahwa as-shadiqul masduq, Kanjeng Nabi adalah orang yang jujur, yang telah dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Ini menjelaskan tentang dalam khuluqul insan, dalam penciptaan suatu manusia. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya salah satu dari kalian, maksudnya orang-orang itu, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Penciptaannya itu diproses di dalam perut seorang ibu selama 40 hari. Selama 40 hari itu berupa nutfah, berupa sperma. Tsumma yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian setelah 40 hari yang berupa sperma itu, 40 hari kemudian itu berupa alaqah atau berupa daging, gumpalan daging. Nah, setelah itu tsumma yakunu mudghatan misla dzalik. Nah, setelah berupa gumpalan daging barulah menjadi gumpalan daging, gumpalan darah. Yang 40 awal itu yang 40 kedua itu gumpalan darah. Tsumma yakunu mudghatan, kemudian berupa gumpalan daging selama 40 hari. Ditotalkan 140 hari, setara dengan 3 bulan. Nah, setelah itu tsumma yursalu ilaihi al-malak, kemudian malaikat diutus untuk mendatangi orang tersebut, mendatangi janin tersebut. Fayanfuru fihi ar-ruh. Nah, malaikat meniupkan di sana, malaikat meniupkan ruh. Ditiupkanlah ruh pada waktu sudah umur 4 bulan, barulah ditiupkannya ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan juga diperintahkan 4 kalimat. Yang pertama adalah bikat birizkihi, yaitu dituliskannya rizkinya seseorang. Rizkinya sudah ditentukan itu mulai semenjak orang tersebut umur 4 bulan. Wa ajalihi, dia itu matinya kapan itu juga sudah ditentukan. Terus wa amalihi, dan amal-amalnya itu sudah ditentukan, amal yang akan diperbuatnya. Terus wasakiyun au sa'idun, nanti dia itu akan bahagia ataupun sengsara, itu juga telah ditentukan. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu 'alaihil kitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah tiada Tuhan selain dirinya, sesungguhnya walaupun engkau itu telah beramal dengan amalnya ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', sampai berkat amalmu, berkat amal seseorang tersebut itu menjadikan seseorang itu sudah dekat untuk masuk surga. Diandaikan itu jarak antara dirinya dengan surga itu adalah hanya 1 dira' saja. Fa yasbiqu 'alaihil kitab, tetapi sesuatu yang telah ditentukannya itu sudah lampau,
ketetapan yang telah ditentukannya itu sudah ada. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhula, dan kemudian dia itu beramal seperti halnya dia itu beramal amalnya ahlin nar fayadkhuluha, orang tersebut tetap akan dimasukkan ke neraka. Nah, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar fa yasbiqu alaihi alkitab hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Nah, begitu juga ketika salah satu dari kalian itu beramal sudah melakukan amal perbuatan yang buruk seperti halnya amal yang dilakukan oleh ahli nar, saking seringnya beramal buruk hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai seperti halnya dia itu antara dirinya dengan neraka itu hanya sebatas satu dhira saja, atau sebatas satu hasta saja. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi ketentuan yang telah ditentukan bagi dirinya itu berbeda seperti halnya dengan itu. Ketentuan yang telah ditentukannya itu tidaklah seperti itu. Fayamalu bi amali ahli jannah, kemudian dia itu beramal seperti amalnya ahli surga, hanya sebentar. Fayadkhuluha. Nah, disebabkan itu sudah ada ketentuan yang telah ditetapkan, fayadkhuluha, orang tersebut akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Sudah ditentukan untuk masuk ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamis, hadis yang kelima menjelaskan tentang an Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Diriwayatkan dari Ummil Mukminin Ummi Abdillah atau Sayyidah Aisyah, salah satu dari istrinya Kanjeng Nabi. Qalat qala Rasulullah, beliau berkata, Kanjeng Nabi berkata, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa memperbarui suatu dari perkaraku, maksudnya itu adalah dalam perkara agama Islam, dalam perkara agama, membuat perkara baru dalam hal agama yang menentang dalam perkara syariat, ma laisa minhu, yang hal tersebut sebenarnya tidak ada dalam agama, fahuwa raddun, hal tersebut itu ditolak. Rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin di Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau menurut riwayat Imam Muslim saja menggunakan lafaz man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan amal yang mana amal tersebut bukan termasuk dari perkaraku atau perkara yang telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi, fahuwa raddun, dan hal tersebut telah sungguh ditolak. Qauluhu man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fawaradun ay mardudun, itu menjadi dalil fihi dalilun ala annal ibadah minal husli wal wudu wassaum wassalat idza fu'ilat ala khilafi syar'i takunu mardudatan ala fa'iliha. Maksudnya itu adalah menjadi dalil suatu ibadah, baik berupa ibadah mandi, ibadah wudu, ibadah puasa, salat, ketika hal tersebut, ibadah tersebut itu dilakukan bertentangan dengan suatu syariat, ibadahnya itu dilakukan, tetapi cara pengerjaannya itu bertentangan dengan suatu syariat, hal tersebut ditolak. Takunu mardudatan ala fa'iliha, hal tersebut ditolak. Terus lanjut al-hadisus sadis, hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 itu diriwayatkan dari Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati faqad istabra al-din wa 'irdihi wa man waqa fi syubhati waqa fil haram karra'iyar ahwalal hima yushiku ayar ta'fih ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna likulli malikin hima wa ala wa inna himallahi maharimuh wa ala wa inna fil jasadi mudghah idza sholahat sholahal jasadu kulluh
Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa la. Itu di sana menjelaskan tentang suatu halal dan haram, menjelaskan tentang perkara halal dan juga menjelaskan tentang perkara haram. Dijelaskan bahwasanya innal halala bayyinun. Suatu perkara yang halal itu sudah sungguh sangatlah jelas, sudah sangat jelas. Wa innal harama, dan perkara yang haram itu juga sudah jelas adanya. Nah, dan wa bainahuma, dan di antara keduanya, antara halal dan haram itu adalah umurun mushtabihatun, yaitu adalah perkara yang syubhat, perkara yang subhat. Itu adalah syubhat, itu adalah perkara di antara halal ataupun haram. Itu perkara yang la ya'lamuhunna katsirun minan nas, suatu perkara yang tidak banyak diketahui oleh orang banyak. Dan untuk mengetahuinya sendiri itu juga harus dengan suatu penelitian, harus dicari kebenarannya terlebih dahulu. Famanittaqa syubhati faqad istabra lidin wa irdih. Dan barang siapa menjauhi perkara subhat, padahal kan itu bisa dikatakan ya tidak tahu itu halal atau haramnya, tetapi kalau bisa menghindari dari perkara syubhat, faqad istabra lidin wa irdih, orang tersebut bisa menjaga dirinya, menjaga agamanya, dan juga menjaga harga dirinya. Ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan suatu perkara, batasan dari perkara halal dan perkara haram. Ada batasan tersendiri, tetapi ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan batasan tersebut. Faqala Abu Hanifah, dikatakan menurut Imam Abu Hanifah, al halalu ma dalla ad-dalilu ala hillih. Kalau perkara halal itu adalah perkara yang mana perkara tersebut sudah didalilkan, sudah dijelaskan kehalalannya oleh suatu dalil. Sudah ada dalil yang menerangkan bahwa perkara tersebut adalah perkara halal. Dan sebaliknya, waqala asy-Syafi'i, dan kalau menurut Imam asy-Syafi'i, al haram sebaliknya, perkara haram itu adalah ma dalla ad-dalilu ala tahrimihi, yaitu adalah perkara yang sudah ditunjukkan keharamannya, perkara yang telah ditunjukkan keharamannya oleh dalil. Sudah ada dalil yang menunjukkan bahwa suatu perkara tersebut haram. Jadi dapat dimafhum, berarti sebaliknya itu adalah yang sebaliknya dari ini. Ya. Wa bainahuma umurun mustabihatun, dan di antara keduanya adalah perkara yang syubhat. Ai bainal halal wal haram, yaitu adalah perkara antara halal dan haram. Umurun mustabihatun idza qudima gharib bil halali wal haram. Fa itu intafat asyubhat intafat al karohat. Ketika perkara syubhat itu tidak ada, maka kemakruhan juga tidak akan ada. Ya. Faman ittaqa syubhati faqad istabra li dinihi wa irdihi. Dan barang siapa menjauhi dari perkara syubhat, menjauhi perkara yang tidak jelas adanya, itu dia itu akan terbebas dirinya, dia itu akan terjaga agamanya, terjaga pula harga dirinya. Maksudnya adalah tolabu baro'ati dini wa salima minasyubhat. Maksudnya orang yang mencari baro'ah dinah, apa jenis keselamatan agama dan keselamatan dari perkara syubhat, yaitu yang dimaksud adalah orang yang telah mencari keselamatan agama dan keselamatan dari perkara syubhat. Wa amal baro'atul irdi, dan maksud dari harga dirinya itu terjaga itu bagaimana? Fa innahu idza lam yatrukha tato walu ilaihi as-sufaha bil ghibah wa nasabuhu ila aklil haram fayakunu mud'atan liwuqiha fil ismi. Maksudnya itu ketika seorang itu bisa dirinya itu terjaga dari perkara subhat, harga dirinya itu terjaga, yaitu adalah ketika seseorang dia itu tidak meninggalkan perkara syubhat, dia itu pastinya ketika seseorang tidak meninggalkan perkara syubhat, banyak orang-orang yang tidak tahu mengenai perkara syubhat atau tidak begitu paham, itu akan mencela dirinya. Dia akan dicela oleh orang-orang
dianggap dirinya itu bodoh, dianggap dirinya itu buruk karena dia itu telah memakan perkara yang buruk. Memakan perkara yang tidak jelas adanya. Dia akan dirasani, akan dighibahi, akan digunjing. Dia akan dinisbatkan, dia akan dibangsakan, dianggap padahal itu adalah perkara yang syubhat, tetapi dia dianggap seperti halnya dia itu menganggap orang tersebut memakan perkara yang haram. Fayakunu mud'atan, dan dia itu akan mendapat julukan atau dianggap dia itu telah melakukan suatu perbuatan dosa. Padahal yang dilakukannya itu hanya dia memakan perkara syubhat saja. Padahal tidak jelas itu halal atau haram. Tetapi kalau orang-orang menganggap itu bisa saja itu adalah perkara yang haram. Karena menganggapan orang-orang itu adalah perkara yang buruk. Jadi bisa dinisbatkan seperti halnya perkara yang haram. Karro'i yar'a haulal hima, seperti halnya pengembala, seorang pengembala yang mengembala di haulal hima, dia itu mengembala di daerah yang telah dilarang, yushiku ayyar ta'afi ala wa inna likulli malikin hima. Dan ketahuilah bahwasanya setiap raja malik itu mempunyai suatu batasan-batasan tersendiri. Wa ala wa inna himallahi maharimuh, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini juga telah mempunyai batasan tersendiri, yaitu perkara-perkara yang telah diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, dan ketahuilah bahwasanya di dalam jasad, di dalam tubuh seseorang itu ada yang namanya mudghah atau gumpalan daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh, ketika jasad seseorang tersebut baik, jasad seseorang itu bagus, maka sholaha al jasadu kulluh, maka jasadnya orang tersebut akan baik pula, keseluruhan jasad tersebut akan baik pula. Ketika dirinya, badan tersebut diberikan makanan yang baik, diberikan makanan yang halal, badan ikut juga akan ikut baik, ikut menjadi baik pula, bagus pula. Berbeda wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ketika tubuh itu rusak, fasadat jasadu kulluh, ketika daging atau sesuatu yang dimakan itu berupa perkara yang buruk, fasada al jasadu kulluh, maka seluruh tubuh yang ada di tubuh manusia itu juga akan ikut buruk. Jadi perkara baik atau buruk dari berupa makanan saja itu bisa mempengaruhi pada diri seseorang, seluruh tubuh seseorang. Seperti halnya ketika dia itu memakan suatu obat, ketika orang sakit memakan obat, itu bisa membuat tubuh tersebut menjadi baik. Nah, seperti halnya makanan halal, ketika diberikan makanan halal itu bisa menjadikan tubuh itu menjadi baik. Seperti halnya seperti contoh, ketika orang memakan suatu makanan yang buruk, kayak memakan makanan beracun, dimakan, makanan tersebut adalah makanan yang buruk. Ketika dimakan itu bisa berefek seluruh tubuh itu menjadi buruk, sampai bisa menjadikan seseorang itu meninggal dunia. Seperti halnya ketika seorang itu memakan perkara yang buruk, memakan perkara yang haram, itu juga bisa berdampak pada tubuh seseorang, berdampak pada kesehatan juga. Wa idza fasadat fasal kutu ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwasanya mudghah tersebut adalah hati. Qalal ulama, dan ulama itu mengatakan, ada ulama yang mengatakan bahwasanya al badanu mamlukatun nafsi, badan, tubuh itu menjadi kerajaan bagi diri sendiri, bagi tubuh sendiri. Badan itu menjadi kerajaan bagi tubuh, wa madinatuha, dan menjadi kotanya. Wal qalbu wasatul mamlukah, dan hati itu menjadi tengah-tengahnya, menjadi ibu kotanya.
Kalau ada kota pasti ada ibu kotanya. Ada ibu kotanya. Dan ibu kotanya dari suatu kerajaan itu adalah hatinya. Wal a'dha dan anggota badan itu seperti halnya pelayan. Jadi jika seumpama dalam suatu tatanan negara, jika jika ibu kotanya itu kacau, itu bisa berdampak pada seluruh kerajaan yang ada. Seperti halnya itu, tubuh juga seperti itu. Ketika hati yang ada pada manusia itu bisa sampai rusak, memburuk, itu juga bisa berdampak pada diri seseorang, pada tubuh, keseluruhan tubuh pada manusia. Ya. Jadi niki anjuran harus senantiasa untuk selalu menjaga diri dalam mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi apapun. Harus menjaga apa yang akan dimakannya karena itu bisa berdampak pada kesehatan sendiri. Sebenarnya tidak hanya berdampak pada diri sendiri tapi bisa berdampak pada yang lainnya. Mungkin niku sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.